diskon asuransi jiwa dan kerugian. Tunggu apa lagi, friends? Yuk, move on ke KPR IB Takeover sekarang. My Adventure Journey. Nikmatin kelapa muda pas sunset di pantai eksotis? Udah pernah. Trekking sampai puncak? Udah pernah juga. Wisata belanja sambil kulineran? Juga jadi rutinitas. Tinggal wisata rohani nih yang belum. Kapan ya? Langsung umroh tahun ini dengan Umroh IB. Bisa tanpa ada DP, bisa berangkat dulu, cicil kemudian, jangka waktu sampai 3 tahun, banyak pilihan paket umrohnya dari travel-travel yang terpercaya. Udah siap mulai wisata rohani kamu? Yuk, hubungi BCA Syariah sekarang. Umroh IB, banyak pilihannya, tenang umrohnya. Kalau jajan terus, kapan naik hajinya? Yuk menabung di Tahapan Mabrur IB untuk persiapan biaya ibadah haji dan umroh. Tahapan Mabrur IB bebas biaya administrasi bulanan, bisa untuk semua usia, dan bisa setor biaya ibadah haji secara online dengan Siskohat. Ayo, wujudkan niat suci kamu dan keluargamu dengan Tahapan Mabrur IB BCA Syariah. Sekarang semua harapan bisa jadi gampang. Namaku Syari, dan ini adalah ceritaku. Segala hal terasa jadi gampang saat kita berani melangkah. Penuh semangat untuk membuat impian jadi nyata. Overthinking emang bikin pusing. Bad vibes? Sorry, no worries. Self-rewardku adalah mereka. Support system andalanku, ada keluarga tercinta. Bestie-bestieku yang selalu FOMO untuk cobain hal baru. Dan yang pasti, BCA Syariah. Buka tahapan IB lebih praktis. Ajak bestie banyak benefit bikin happy. Tinggal download foto ID, foto selfie, anti worry. Tahapan IB kamu langsung jadi. Prosesnya segampang itu, and it's a wrap. Jadi cashless generation, bayar atau beli tinggal klik atau scan aja. Keren kan guys? Buka rekening jadi gampang dengan BCA Syariah. Download sekarang, ada cashbacknya juga loh. Wih, udah hari gajian lagi. Waktunya bayar sana sini. Loh, kok cicilan KPR-nya naik? Ini waktunya kamu move on ke si konsisten. KPR IB dari BCA Syariah.
Emang apa aja benefitnya? You name it, friends. Cicilan pasti, tetap dan ringan sampai dengan 10 tahun. Biaya di muka bisa dicicil. Diskon asuransi jiwa dan kerugian. Tunggu apa lagi, friends? Yuk, move on ke KPR IB Takeover sekarang. My Adventure Journey. Nikmatin kelapa muda pas sunset di pantai eksotis? Udah pernah. Trekking sampai puncak? Udah pernah juga. Wisata belanja sambil kulineran? Juga jadi rutinitas. Tinggal wisata rohani nih yang belum. Kapan ya? Langsung umroh tahun ini dengan Umroh IB. Bisa tanpa ada DP, bisa berangkat dulu, cicil kemudian, jangka waktu sampai 3 tahun, banyak pilihan paket umrohnya dari travel-travel yang terpercaya. Udah siap mulai wisata rohani kamu? Yuk, hubungi BCA Syariah sekarang. Umroh IB, banyak pilihannya, tenang umrohnya. Kalau jajan terus, kapan naik hajinya? Yuk menabung di Tahapan Mabrur IB untuk persiapan biaya ibadah haji dan umroh. Tahapan Mabrur IB bebas biaya administrasi bulanan, bisa untuk semua usia, dan bisa setor biaya ibadah haji secara online dengan Cisco Card. Ayo, wujudkan niat suci kamu dan keluargamu dengan Tahapan Mabrur IB BCA Syariah. Sekarang semua harapan bisa jadi gampang. Namaku Syari, dan ini adalah ceritaku. Segala hal terasa jadi gampang saat kita berani melangkah. Penuh semangat untuk membuat impian jadi nyata. Overthinking emang bikin pusing. Bad vibes? Sorry, no worries. Self-rewardku adalah mereka. Support system andalanku, ada keluarga tercinta. Bestie-bestiku yang selalu FOMO untuk cobain hal baru. Dan yang pasti, BCA Syariah. Buka Tahapan IB lebih praktis. Ajak bestie banyak benefit bikin happy. Tinggal download foto ID, foto selfie, anti worry. Tahapan IB kamu langsung jadi. Prosesnya segampang itu, and it's a wrap. Jadi cashless generation, bayar atau beli tinggal klik atau scan aja. Keren kan guys? Buka rekening jadi gampang dengan BCA Syariah. Download sekarang, ada cashbacknya juga loh. Wih, udah hari gajian lagi. Waktunya bayar sana sini.
Loh, kok cicilan KPR-nya naik? Ini waktunya kamu move on ke si konsisten. KPR IB dari BCA Syariah. Emang apa aja benefitnya? You name it, friends. Cicilan pasti, tetap dan ringan sampai dengan 10 tahun. Biaya di muka bisa dicicil. Diskon asuransi jiwa dan kerugian. Tunggu apa lagi, friends? Yuk, move on ke KPR IB Takeover sekarang. Baik, sebentar lagi acara akan segera kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara Big Sista Summit 2024 by BCA Syariah pada hari ini. Selama kurang lebih selama 2 jam ke depan, saya Nurul Anissa akan menemani Big Sista pada kegiatan hari ini yang juga menjadi penutup dari program pendampingan dan pelatihan UMKM Wipreneur 2 by BCA Syariah. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Mbak Tamara Wu selaku CEO dan founder Liberty Society sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Yang kami hormati juga Ibu Ina Wijaya selaku Direktur Utama BCA Syariah beserta jajarannya yang telah berkenan hadir. Lalu terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah bersedia dan berkenan membagikan insight-nya pada sore hari ini. Lalu terima kasih juga kepada para Big Sista, rekan media, dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir dan meramaikan acara Big Sista Summit 2024 pada hari Kamis 2 Mei 2024 ini. Oke, sebelum kita ke acara lebih lanjut, saya akan mengingatkan seluruh hadirin untuk mengganti username menjadi nama dan usaha atau asal instansi masing-masing ya. Nah, sambil menunggu teman-teman mengganti username, saya juga akan sedikit menjelaskan terkait program Wipreneur 2 by BCA Syariah ini. Nah, Wipreneur by BCA Syariah ini merupakan program yang diselenggarakan sebagai bentuk dukungan dari BCA Syariah untuk UMKM perempuan Indonesia, di mana para Big Sista ini dilatih untuk menjadi role model atau mentor bisnis bagi pelaku usaha kecil lainnya di sekitar mereka. Lalu juga kita berkolaborasi dengan Shistart sebagai rumah pemberdayaan perempuan Indonesia. Program ini itu merupakan yang kedua kalinya, di mana yang pertama itu sudah diselenggarakan di tahun 2022 lalu. Nah, di tahun 2024 ini setelah menjadi Big Sista, sejak bulan Januari 2024, kini kita telah sampai di tahap akhir yaitu Big Sista Summit 2024. Nah, telah terpilih 40 Big Sista dari ratusan pendaftar di akhir Desember 2023 lalu. Nah, 40 Big Sista ini pun sudah menjalani tahapan 6 kelas intensif bersama mentor yang ahli di bidangnya. Dilanjutkan dengan misi spesial micro-mentoring, di mana Big Sista ini harus menjadi mentor bagi pengusaha perempuan di lingkungan sekitarnya.
Nah, di tahun ini para Big Sista telah meraih pencapaian yang luar biasa, yaitu sukses menggelar total 58 kelas dengan jumlah total menti sebanyak 1.528. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk para Big Sista. Dan akhirnya, hari ini kita berjumpa dengan seluruh Big Sista yang hadir pada hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi nih ya, mari kita sambut opening remarks oleh Mbak Nadia Amalia selaku Corporate Secretary BCA Syariah. Kepada Mbak Nadia dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Anissa dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ingin menyapa bestie-bestie saya dulu ya. Ada Tis Nadia Sarah, founder She Starts. Halo Mbak Nadia, ketemu lagi. Sama-sama Nadia ya namanya. Kemudian ada Sis Geraldine, Direktur She Starts, yang selalu tampil cerah dan seger gitu ya. Bikin suasana jadi makin ceria. Terus tentunya ada Sis Tamarau, CEO dan founder dari Liberty Society. Salam kenal, Sis Tamara. Ini pertemuan pertama kita ya. Mudah-mudahan nanti banyak kesempatan lain untuk kolaborasi lagi. Terus tentunya teman-teman Big Sista yang luar biasa, jumpa lagi setelah kita sempat vakum ya selama bulan Ramadan kemarin. Dan nggak lupa sahabat-sahabat media yang selalu setia untuk mendampingi BCA Syariah. Dan tentunya teman-teman pelaku UMKM dan akademisi ya, saya lihat cukup banyak yang sudah bergabung di Zoom kita sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bersama-sama bertemu kembali di sore hari ini. Senang sekali teman-teman semua, kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama menggali ilmu kewirausahaan dan tentunya menggali potensi terbaik dari diri kita semua. Nah, rekan-rekan semua, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh MC kita, Mbak Anissa yang luar biasa, nggak terasa ya proses program Wipreneur 2 BBCA Syariah ini akhirnya sudah sampai di penghujung program. Setelah sebelumnya banyak sekali tahapan-tahapan program yang telah diikuti oleh rekan-rekan Big Sista. Mulai dari intensif class, kemudian ada micro mentoring, kemudian ada pitching competition. Semua kegiatannya tuh sangat syarat gitu ya dengan ilmu. Kalau kata anak-anak sekarang tuh isinya daging semua gitu. Nah, satu hal yang sangat saya banggakan adalah rekan-rekan Big Sista yang endurance-nya tuh luar biasa ya, antusias mengikuti semua program dari awal sampai akhir program. Memang salah satu tips mungkin ya, salah satu tips dan kunci sukses buat para pelaku UMKM untuk bisa bertahan di tengah persaingan itu ya tentunya endurance gitu. Karena kalau kita ngomong soal tantangan itu pasti selalu ada. Nggak akan ada habisnya gitu. Jadi harus pandai-pandai memanage energi dan memanage fokus gitu ya, supaya bisa selalu fokus untuk menjalankan usahanya. Percayalah kalau hasil itu tidak akan membohongi usaha gitu ya. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk mengikuti berbagai program-program pelatihan seperti ini, kemudian berkumpul bersama komunitas sesama pelaku UMKM, itu adalah salah satu upaya yang pastinya juga akan berdampak kepada bisnis teman-teman semua. Nah, semua upaya teman-teman, kita sangat mengharapkan pastinya nggak hanya berdampaknya itu pada bisnis saja, tapi juga jangan lupa kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan manfaat yang positif buat masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Teman-teman, saya selalu mengingatkan, jangan lupa ya untuk tetap semangat
dan tetap menginspirasi ya, karena para perempuan-perempuan pelaku UMKM di Indonesia ini punya peran yang luar biasa untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia Amalia ini ya atas sambutan hangatnya. Thank you, Selanjutnya Mbak. kita akan dengarkan juga ya sambutan dari Mbak Nadia Sarah kalau sekarang, selaku co-founders dari She Starts. Kepada Mbak Nadia Sarah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Big Sista Summit, Ibu Ina Wijaya, Direktur BCA Syariah, Sis Tamara, rekan-rekan Big Sista, terkhusus Mbak Nadia Amalia dan tim BCA Syariah dan SheStart.id, para rekan media dan para womanpreneur Indonesia dimanapun berada. Hari ini, marilah kita bersama-sama mengapresiasi kebangkitan luar biasa para perempuan pengusaha di Indonesia, khususnya para Big Sista. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan bukan hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Bayangkan perjalanan seorang pengusaha dimulai dari percikan ide untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengisi celah, dan menciptakan sesuatu yang indah. Di Indonesia banyak perempuan yang mengalami percikan-percikan ini. Mereka melihat peluang di komunitas mereka, mulai dari fashion berkelanjutan hingga kedai kopi lokal, dan mereka terdorong untuk mengubah ide-ide itu menjadi kenyataan. Namun, kita menyadari bahwa perjalanan dari ide hingga dampak nyata jarangkali mudah. Para perempuan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses ke modal, peran gender tradisional, dan pasar yang kompetitif. Namun, tekad mereka sangatlah inspiratif. Mereka membangun jaringan dengan sesama perempuan pengusaha, mencari mentor, dan memanfaatkan sumber daya seperti lokakarya, pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BCA Syariah. Teman-teman Big Sista telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia berdaya, bermanfaat, dan berdampak. Dengan pengetahuan dan dukungan, ide-ide tersebut mulai terbentuk, bisnis diluncurkan, produk dikembangkan, dan layanan ditawarkan. Dampaknya pun mulai terasa. Teman-teman menciptakan lapangan kerja, memberdayakan komunitas, dan merevitalisasi tradisi. Para perempuan pengusaha ini bisa menjadi panutan dan membuka jalan bagi masa depan di mana perempuan secara aktif terlibat dalam membentuk ekonomi Indonesia. Kisah ini tentunya tidak akan berhenti di situ. Saya yakin para perempuan Big Sista terus berinovasi. Mereka juga merangkul teknologi dan komunitas untuk memperluas jangkauan mereka, memperjuangkan tujuan sosial, dan menginspirasi generasi pemimpin perempuan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merayakan para perempuan pengusaha di Indonesia. Ide-ide mereka memicu masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk komunitas perempuan dan seluruh bangsa. Teman-teman Big Sista adalah bukti kekuatan kepemimpinan dan inovasi perempuan. Terima kasih BCA Syariah atas kerjasamanya dan dukungannya yang luar biasa untuk perjalanan para perempuan hebat ini. Salam dan semangat terus berkarya para Big Sista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia Sarah atas sambutan hangatnya. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kita akan simak bersama video kompilasi perjalanan para Big Sista hingga sampai ke titik ini. Mari kita saksikan. Tidak terasa perjalanan kegiatan Big Sista sudah mencapai final. Ini dia kompilasi perjalanannya. Pada bulan Januari 2024, BCA Syariah bersama She Starts telah resmi membuka pendaftaran Big Sista. Kemudian lewat acara launching, BCA Syariah dan She Starts menyambut 40 Big Sista terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia. Lalu mulailah perjalanan yang sesungguhnya. Ada banyak insight dan ilmu seputar wirausaha dari kelas intensif selama sepekan disampaikan oleh para mentor yang ahli di bidangnya. Tidak sampai
sampai di situ saja. Para Big Sista yang sudah menjalani kelas intensif diharapkan dapat menyalurkan ilmunya kepada womenpreneur lain yang ada di sekitar mereka dalam kegiatan selanjutnya, yaitu micro-mentoring. Dalam kegiatan ini telah terlaksana total 58 kelas yang dihadiri oleh 1.528 menti. Hingga di bulan Maret 2024 terpilihlah top 20 Big Sista yang berangkat ke Jakarta untuk menjalankan kegiatan pitching competition selama 2 hari. Dalam kegiatan ini terpilihlah top 5 Big Sista dengan pitching terbaik. Pada hari ini, para Big Sista sampai di tahap terakhir, yaitu Big Sista Summit 2024. Yuk kita rayakan perjalanan Big Sista dengan penuh sukacita. Wah, itu dia. Luar biasa ya. Ternyata perjalanan Big Sista dari awal sampai detik ini benar-benar keren banget Big Sista semuanya. Dan sebentar lagi nih kita bakalan mengetahui ya nanti siapa yang akan menjadi Big Sista tahun ini. Baiklah, rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan masuk ke sesi talk show ya. Di mana talk show ini adalah From Idea to Impact, Navigating the Entrepreneurial Journey yang akan dimoderatori oleh Kak Geraldine Christina. Baiklah Kak Geraldine, apakah sudah siap? Karena sekarang akan saya serahkan talk show ini kepada Kak Geraldine. Baik, dipersilahkan Kak Geraldine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Thank you banget untuk Mbak Anissa tadi sudah memberikan opening yang baik, dan juga kepada Mbak Nadia Amalia dan Mbak Nadia Sarah yang sudah juga memberikan pesan-pesan ya untuk kita semua terkait kegiatan yang sedang kita jalankan saat ini. Perkenalkan, saya Geraldine Christina dari shestars.id yang akan memandu jalannya sharing session kita, talk show kita dalam kesempatan kali ini. Kami berharap sesi ini bisa memberikan inspirasi dan juga pastinya perspektif baru untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang ingin membangun usaha yang berdampak di Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, seperti judul besar acara kita, topik yang akan dibahas pembicara dalam summit ini adalah From Idea to Impact, Navigating the Entrepreneurial Journey. Terdengar berat ya, tapi kenyataannya teman-teman, ternyata sebuah bisnis yang berdampak tidak hanya mementingkan profit, tapi juga mementingkan keberlanjutan lingkungan, serta memiliki dampak sosial, sudah dijalankan oleh teman-teman semua tanpa kita sadari ataupun memakai jargon-jargon ataupun term yang berat ya, seakan-akan berat, padahal sudah kita jalani sehari-hari. Dan ternyata terbukti pelaku usaha perempuan, nah ini apresiasi untuk perempuan, ternyata memiliki kecenderungan untuk membangun usaha yang berdampak, baik untuk lingkungan ataupun sosial. Dan kontribusi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sangatlah besar. Nah, untuk melengkapi, tapi masalahnya tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Mbak Nadia Sarah dan juga oleh Mbak Anissa, bahwa tetap saja tantangan yang kita hadapi itu terasa masih berat nih. Bagaimana ya caranya saya bisa menyeimbangkan antara profit dan dampak yang mau saya berikan. Dan untuk melengkapi informasi dan juga membentuk perspektif kita akan usaha yang berdampak dan berkelanjutan, sore ini kita akan mengundang seorang perempuan berprestasi yang sepenuh hati bergiat di jalur sosial dan juga lingkungan. Aku mungkin bacakan sedikit tentang profilnya. Oke, tamu kita sore ini adalah CEO dari sebuah perusahaan sosial yang menjual merchandise dan juga hampers B2B yang ramah lingkungan dan berdampak sambil memberdayakan perempuan yang terpinggirkan. Beliau memiliki visi untuk menggabungkan keuntungan dan juga dampak atau impact dari usahanya dengan memanfaatkan pengalamannya selama dia bekerja di korporasi dan juga organisasi nirlaba, termasuk menjadi pernah menjadi kepala akuisisi di Yuna & Co, serta manajer kemitraan di Digitaraya, sebuah akselerator usaha Google for Startup, dan direktur dari Second Change Initiative, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada sponsorship untuk anak dan juga pembiayaan mikro untuk rumah tangga miskin.
Beliau juga lulus dari Biola University dan mengambil jurusan ganda sosiologi dan juga ilmu komunikasi. Selain pekerjaan sosial, beliau adalah juga seorang Miss Indonesia Jawa Timur 2019. Dan usaha sosial yang dijalankannya dinobatkan sebagai juara satu penghargaan prinsip pemberdayaan perempuan di 2021, dan baru-baru ini beliau juga diangkat menjadi salah satu dari 14 pemimpin muda global untuk Goals 17, sebuah program dari Samsung and UNDP untuk mengadvokasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi mari kita sambut bersama Mbak Tamara Wu, CEO dari Liberty Society. Halo, Halo, sore. sore semuanya. Sore Mbak Tamara, apa kabar? Baik-baik, so glad to be here. Aku senang banget ngeliat kumpul-kumpulnya banyak pebisnis wanita di sini yang juga sangat passionate mengenai social impact. Oke Mbak, thank you. Nih banyak banget sebenarnya pasti teman-teman yang mau dibicarakan atau ditanyakan ke Mbak Tamara. Nanti teman-teman kita akan ada sesi Q&A setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tamara. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin bertanya silahkan aja langsung klik tombol raise hand. Jadi nanti kita bisa tunjuk ya dan teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya ke Mbak Tamara. Oke Mbak Tamara, kita mulai yuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. Tadi aku sangat impress banget dengan profilnya Mbak Tamara dan juga Liberty Society yang prestasinya sudah banyak sekali. Dan pastinya membentuk itu semua tidak mudah ya Mbak Tamara ya, ada ups and down-nya. Cuma mungkin untuk pertanyaan pertama boleh cerita nggak sih Mbak, bagaimana pengalaman Mbak Tamara dalam memulai dan juga mengembangkan usaha sosial di Liberty Society, dan tantangan apa yang paling sulit untuk dihadapi? Silakan, Mbak. Oke, Mbak Geraldine, kalau suara aku aman so far? Aman ya? Aman. Oke, sip. Aku Liberty Society itu udah berjalan selama 5 tahun. Dan kita sering banget ikutan program-program seperti ini, akselerator, inkubator, untuk mendapatkan knowledge. Mengenai Tamara sendiri bukan dari background bisnis, tapi betul-betul mulai dari nol. Bisnis plan aja tadi nggak tahu gitu. Tapi ada visi untuk melihat banyak banget produk bagus di Indonesia yang orang tuh kadang kalau non-profit beli karena kasihan. Di situ aku pingin ngerubah mindset itu, kenapa produknya nggak jadi keren, terus orang beli karena memang produknya bagus. Itu pas kita mulai awal banget aku ketemu komunitas refugees, pengungsi di Bogor. Mereka pintar ngejahit, tapi sayangnya nggak punya akses ke pasar dan produk development-nya kurang bagus. Tamara masuk selama 1 tahun cuman ngebantuin mereka bekerja dan menjual produk. Tahun kedua itu dipercaya sama teman-teman nih. Teman-teman Tamara yang dari bisnis lain, kebanyakan B2B ya, perusahaan media, perusahaan startup, dan segala macam. Di situ kan tantangannya juga berkembang, dan how do we scale up gitu. Yang tadi visinya adalah gimana komunitas ini bisa mendapatkan income gitu. Tadinya kita produknya B2C, tapi ketika kita bertanya, apa yang paling berdampak kalau untuk stabilitas komunitas ini? Kita lihat pendapatan yang memang bulk order gitu. Pindahlah kita ke B2B. Lalu setelah COVID, ternyata bisnis kita sangat berkembang karena sustainability itu naik pesat ya. Jadi yang banyak bisnis tutup, kita malah lebih naik. Setelah itu tahun ketiga kita terus berinovasi. Kita nggak mau nih, problem awalnya korporasi membeli produk cuman karena per project gitu kan, per event segala macam. Muncullah ide, you know what, perusahaan itu kebanyakan mereka juga punya sampah. Kenapa nggak sampah-sampah ini kita ubah menjadi barang? Di sini juga ada UMKM yang mengolah sampah ya. Dan juga fill their needs. KPI mereka juga tercapai. Di situ kita meluncurkan upcycling as a service yang lalu kita bekerja sama dengan sudah lebih dari 150 perusahaan dari level multinasional seperti Uniqlo, Deloitte, Columbia Sportswear, H&M, dan segala macam. Kenapa? Karena di pasaran sekarang, walaupun di sini ada 100 ya orang peserta, ini nggak banyak gitu. Kita ini nggak banyak kalau pemain green industri. Dan banyak brand di Indonesia, ratusan ribu ya mencari pemain seperti kita. Tahun keempat, ini kita muncul lagi.
kebanyakan ketika kita approach ke corporate partners, mereka bilang, Tam, Liberty Society, kita pingin nih program-program sosial atau yang berdampak dan segala macam, tapi nggak tahu caranya gimana. Dan we come up CSR training program. Tetap membawahi seperti visi kita. Sekarang perusahaan dengan CSR, mereka melatih komunitas-komunitas untuk produk-produk ini nanti diserap kembali. Jadi banyak inovasi yang kita sudah berkembang jauh. Aku cuma mau akhiri dengan yang awalnya ide kita bisnisnya akan seperti apa, akhirnya itu sangat berkembang karena menyadari apa sih opportunitas yang ada di sana dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dan kita padupadankan dengan apa sih kebutuhan dari korporat atau market. Oke, thank you Mbak Tamara. Jadi memang benar-benar ya, walaupun kita memiliki misi sosial, tapi jangan melupakan tadi ya unsur-unsur bisnis, di mana aku nangkep banget nih tadi salah satu bagaimana sih Mbak Tamara navigate journey-nya itu di Liberty Society, yaitu dengan menggabungkan tadi ya mulai dari visi berupa ide kita, kemudian juga mampu membaca opportunity di pasar itu seperti apa, baik dan itu yang memiliki dampak untuk sosial dan juga lingkungan, dan juga membaca sebenarnya kebutuhan dari pelanggan kita siapa. Jadi memang itu semua harus seimbang ya Mbak. Dan mungkin menyambung ke pertanyaan kedua ya. Pastinya untuk bisa mencapai visi yang tadi Mbak Tamara gambarkan, diperlukan keterampilan dan serta kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk berkembang di jalur usaha sosial ataupun yang berkelanjutan. Mungkin Mbak Tamara boleh cerita ya, Mbak Tamara dulu bagaimana sih akhirnya bisa membentuk framework usaha yang ada saat ini, ataupun juga kerangka visi dan misi yang ada saat ini dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Oke, di awal kan tadi kita mulai dari komunitas yang Tamara lihat yang di depan mata. Oportunitas keluar dari yang di depan mata dulu, kita langsung tanya nih, komunitas menjahit kalian perlu apa? Tadi kan ada akses ke pasar. I have to say, kita punya what really matters adalah edukasi ketika kita membuat. That's why aku suka banget dengan bisnis sosial ya. Edukasi digabungkan dengan financial empowerment, di mana kita menaikkan taraf kehidupan orang-orang. Nah, mungkin aku mau cerita sedikit mengenai konsistensi sih. Jadi ketika di awal kita udah committed, 10% dari setiap penjualan kita berikan kembali ke komunitas. Kedua, dari sisi kita memberikan gaji yang 3 kali lipat lebih tinggi daripada penjahit biasa. Wah, tentu gimana kompetitif nih orang profit margin udah tipis banget gitu kan. Nah, itu berevolve Mbak Geraldine. Yang tadinya mungkin profit margin kita nih cuman 15%. Tapi kan goal kita tadinya B2B ini menjual 100.000 produk. Kita ngelihat pasar Indonesia masih perlu diedukasi, terutama untuk produk-produk seperti ini. Jadi akhirnya tuh kita beradaptasi dengan market, kita menurunkan sedikit, kita punya wages, salary yang kita kasih ke makers, tapi kita buat divisi CSR tadi. Divisi CSR di mana dana yang digelontorkan sebenarnya jauh lebih banyak. Secara kalau orang lihat, berarti lo kompromi dong. Nggak ngebayar orang sebanyak itu, tapi lu kayak bisnis biasa dong. Kita menjawabnya seperti ini, Mbak. Tentu bisnis itu berdiri karena ada profit ya. Profit, people, dan planet kan. Sustainability. Profitnya kita naikkan ke 20%. Lalu secara business line, kita tambahkan CSR tadi. Secara dampak, yang tadinya kita bisa cuman memberikan kerjaan ke 20 orang. Dalam 2-3 tahun pertama, kita cuma bisa kasih kerja ke 20 orang. Dalam tahun ketiga dan keempat, aku dalam 1 tahun bisa melatih 100 orang per minggu. Dan juga yang seperti program ini tuh jangkauannya jauh lebih tinggi dan skalabilitasnya jauh lebih cepat gitu. Jadi balik lagi mungkin bisnis itu dari visinya apakah mau sebesar apa? Analoginya ada 2. Teman-teman mau bisnisnya seperti speedboat atau seperti sailing yacht gitu ya, yang lebih santai atau yang lebih cepat. Kadang kalau bisnis sosial mungkin teranahnya ke yang lebih lamban tapi pasti. Tahun kelima, baru tahun ini, tahun keempat, tahun kelima, baru ada tipping point. Nah, di situ dimana menurut aku salah satu yang teman-teman harus juga lihat selain juga dari integrasikan impact adalah dari
bagaimana sekonsisten apa kalian memasarkan, kalian punya komunikasi tentang dampak ini. Karena mungkin klien tuh lihat kita lumayan konsisten dalam sharing impact reports, impact newsletter, komunikasikan ke mereka about our beneficiaries. Mereka banyak repeat buy. Jadi how can we retain? Kita konsisten dalam yang hal kita kuat dan di mana kita mau differentiate. Gitu Mbak Geraldine. Baik Mbak, jadi memang konsistensi untuk tadi lah ya, setia dengan dampak yang mau kita sentuh dalam melalui ranah usaha kita, dan pastinya juga terkait dengan edukasi, karena memang benar sih Mbak, kita kalau ngomongin green product alangkah banyaknya ya, sudah mulai banyak nih di Indonesia, tapi sepertinya pasar apakah sudah siap menerima atau belum. Nah, itu adalah semua kemudian pelan-pelan mulai terima, itu semua berkat kerja keras teman-teman edukator ya, baik yang kita temukan di media sosial ataupun di platform lainnya, tentang pentingnya salah satunya yang memakai produk-produk yang ramah lingkungan atau yang recycled product. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di sini ya, yang memang ingin sekali membangun usaha yang berdampak melalui kegiatan UMKM-nya. Mbak, tadi aku juga menangkap ada satu sih yang menarik, bahwa Mbak Tamara menyatakan saat ini, terutama mulai dari saat pandemik, social enterprise ataupun sustainable business itu mulai berkembang dan mulai dilirik oleh para partner. Nah, mungkin ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi sebenarnya Mbak oleh pelaku usaha, terutama yang berkelanjutan. How to spot good partnership ya dengan para partner-partner tadi. Nah, tadi aku juga mendengar, oh ternyata Liberty Society sudah punya impact report. Mungkin apakah itu Mbak salah satu cara Liberty Society dan Mbak Tamara untuk bisa berpartner dengan mereka, atau mungkin boleh sharing Mbak strategi Mbak Tamara to spot partnership, terutama untuk yang tadi ya green partnership. Iya. Ini juga aku nanti agak selarasin langsung sambungin ke skills-skills yang perlu diperlukan kali Mbak Geraldine ya. Jadi dari sisi partnership itu, aku pisahin partnership dengan klien atau partnership dengan internal untuk membangun ekosistem. Yang membangun ekosistem, kita itu punya 10 core partners. Core partners ini bisnis sosial lain yang kita bekerja sama, kita sebagai distributor atau reseller produk mereka. Upsell, cross-sell, dan segala macam. Contohnya, klien Uniqlo kita dapat dari mana sih kok bisa Jepang yang regional headquarter bisa bekerja sama dengan social enterprise? Waktu itu timku cuma 6. Masih anak muda, tim 6, gimana bisa dipercaya? That's one of our big client. Ternyata kita dapat klien itu dari rekomendasi dari United Nations. United Nations High Commissioner of Refugees. Sebetulnya banyak banget kesempatan teman-teman yang bisa dilihat dari antara komunitas leader, bisnis sosial asosiasi gitu kan, atau bahkan government bodies ya, pemerintahan bodies gitu, atau ada non-profit. Gimana? Mungkin juga satu harus dilihat dari keselarasan visi. Kedua dari win-win solution-nya itu seperti apa. Kalau dari kami, kita bisa bawakan kamu kliennya, tapi nanti kita potong komisi segala macam dan bla 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 di akhir. Kita pernah punya bad partnership di mana akhirnya klien kita yang diambil. Karena kan resikonya di situ kan. Tapi ya sudahlah, ini sama-sama mengedukasi. Malah sometimes ini strategi yang aku kadang kasih ke klien, sorry Mbak, aku nggak bisa kasih produk itu, tapi aku punya produk kopi, bukan produk cabai gitu. Tapi temen aku ada yang punya produk cabai, mau nggak? Bahkan ketika kamu bilang enggak kepada klien yang memang mau produk kamu, at that time, kamu bangun kredibilitas. Jadi bisa lebih, dia oke ya, kayak mau ngebantu aku. Karena I think itu yang sangat penting, kredibilitas kita bagaimana memberikan value. Ketika aku bilang kita punya 10 partner ekosistem ini, yang kita betul-betul pegang, kenapa? Karena ini memberikan value di mana kita nggak bisa kasih ke klien. Ada waktu itu Blibli mau ngerjain di Ashta, mereka eksibisi. Kita sama sekali timnya tuh semuanya di bawah umur 25 tahun, disuruh bikin 30 hari expo buat ketika Blibli mau IPO. Terus mau nggak mau ya kita punya banyak sekali partner yang kita pegang di situ, di mana nggak bisa berjalan sendiri. Mungkin at the end of the day, ketika klien waktu itu pertama kali jalan project, percaya sama kita, karena kita nggak main sendiri ya, akhirnya dikasih percaya project-project lebih besar lagi. Kedua, aku mau bilang mengenai
skills yang perlu juga ya ketika mungkin kita bisnisnya masih kecil, gimana bisa dapat yang besar-besar seperti itu. Selain tadi yang pertama aku bilang, bisa mendapatkan dari kumpulan asosiasi dan segala macam. Kedua, dari kredibilitas yang kita bangun. Ketika kita menjalankan project, itu nggak maruk, tapi juga bisa add value terus. Ketiga, dari sisi inovasi atau diferensiasi. Kasih contoh nih. Satu, waktu itu kompetitor kita memberikan pelatihan ke komunitas itu financial empowerment ya, pelatihan UMKM secara dikasih apa sih Mbak Geraldine financial empowerment? Pemberdayaan ekonomi. Ya, pemberdayaan ekonomi. Itu bisnis sosialnya. Tapi ketika kita tanya dari investor dan segala macam, kita tuh rajin nanya ke investor dan ke partner. Kenapa sih kalian mau kerja sama kita? Kenapa sama itu nggak kerja? That's very important. Perusahaan sebesar P&G atau Unilever dan segala macam, mereka tuh sangat open buat kerjasama dengan yang kecil-kecil seperti kita atau medium size. Kenapa? Karena yang besar mungkin nggak secepat kita ya. Jadi diferensiator itu adalah seberapa cepat kalian bisa bekerja sama dengan partner dan membuat project-project yang custom untuk menjawab kebutuhan mereka. Di situ banyak kita punya faktor bisa mendapatkan ajang-ajang internasional tuh kita menang sih Mbak Geraldine. Karena kita really double down untuk hal-hal yang kita bisa lebih kompetitif. Thank you Mbak Tamara. Jadi untuk mengetahui juga nilai kompetitif kita di mana itu penting ya. Atau kalau Mbak Tamara, kalau pengalaman Mbak Tamar di Society Liberty dan juga usaha-usaha nirlaba sebelumnya ya, organisasi nirlaba sebelumnya, Mbak Tamara apakah berangkat dari visi dan ataukah sudah tahu sebenarnya titik kompetitifnya di mana? Atau itu adalah hal yang memang Mbak temukan along the way atau sepanjang jalan melakukan usaha ini? Sepanjang jalan, contoh, harga kita 50% lebih mahal dari pasar. Semua orang di supply chain harus dibayar, toh lebih mahal. Akhirnya, kita mendapatkan dana hibah untuk bisa menurunkan itu ke mungkin 20%, 30% lebih mahal dari market. Nah, tadinya kita nggak kompetitif dalam harga, tapi kalau untuk mendapatkan pasar lebih luas lagi, kita perlu harga yang lebih kompetitif. Jadi ada beberapa diferensiator yang nambah, Mbak Geraldine, sepanjang waktu. Banyak dana hibah yang kayaknya untuk kita-kita ini sangat penting. Sambil berjalan juga kita sebetulnya punya 3 investor. Angel investment, udah sebanyak mungkin sekitar 4M ya, kita terima. Tahun pertama, tahun kedua, pokoknya growth-nya tuh 40%, 60% secara tahun per tahun. Nah, gimana caranya? I think kita tetap harus punya target market pendapatan itu berapa, dan bagaimana untuk berkembang. Thank you Mbak Tamara. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Mbak. Kalau dari kacamata Mbak Tamara sendiri, Mbak Tamara bagaimana ya melihat potensi pelaku usaha perempuan, terutama dari teman-teman yang bergelut di bidang mikro dan kecil, nih usaha mikro dan kecil, seperti apa sih Mbak kesempatan yang ada untuk mereka untuk bisa mengembangkan usaha yang berdampak dan juga berkelanjutan? Iya. Sebagai perempuan tuh kadang kita suka minder ya. Dan aku melihat sendiri, tapi kekuatannya perempuan itu sangat lebih sensitif ketika kita memimpin. Salah satu skill yang aku ingin bicara untuk ibu-ibu atau wanita-wanita di sini, semoga kalian sifat sebagai ibu atau sebagai perempuan itu bisa dibawa ketika bekerja. Ketika tim itu melihat kita bisa mementor mereka dan kita berkembang bersama, mungkin jatuhnya tuh lebih lama daripada teman-teman cowok kita atau teman-teman laki-laki yang berbisnis. Tapi dalam jangka lebih panjang, itu kita punya multiplier effect tuh jauh lebih tinggi. Dan nanti akhirnya akan lebih cepat gitu, ya kan, untuk kita punya berkembang. Kedua, sebagai perempuan yang mempunyai, mungkin tadi aku bilang kayak, oke, kita kadang ngerasa kalau cowok tuh minta investasi, langsung dong gue minta 10M. Cewek tuh kadang, gue bisa nggak ya, mampu nggak ya, gitu kan. Tapi keindahannya di sini gitu. Ketika teman-teman mungkin melalui proses yang nggak jadi order nih pesanan gue 100 juta, tadinya mau diekspor ke Dubai tapi nggak jadi. Gimana gitu. Terutama kita mempunyai tanggungan sebagai kakak, sebagai adik perempuan, sebagai ibu, dan sebagai anak. Itu kita bisa menjadi contoh untuk kita nggak menyerah.
dan karakter yang kita bangun ketika kita hal-hal seperti itu terjadi di bisnis. Jujur sebelum Mbak Geraldine tadi telepon hari ini aku kehilangan deal yang besar gitu, seharga lumayan lah bisa membayari aku punya 20 staff gitu. Susah, tapi itu sesuatu yang normal di bisnis dan menjadi entrepreneur. Jadi message yang aku mau share terakhir adalah kita punya karakter tuh ketika kita sebagai pribadi berkembang melalui mistakes, failures, kegagalan, itu sebetulnya akan banyak banget cerita-cerita yang menjadi semoga inspirasi orang lain ya. Bahwa kita tidak menyerah, atau kita tetap berinovasi. Tapi hal-hal seperti ini yang membuat aku mikir 2 kali. Proses apa sih yang kurang? Agar berarti bisnisku belum mampu nih buat punya staff 50 orang. Jadi bagaimana nih aku bisa harus automasi beberapa proses agar ini nggak kejadian. Jadi itu aja yang aku mau ini. Aku look forward untuk Q&A kita. Thank you Mbak Tamara. Wah, aku agak-agak bahagia nih ya ketika dibilang sifat sensitif kita tuh nggak apa-apa dibawa. Karena ternyata along the way, ketika kita mau berjalan panjang dan lama, itu punya multiplier effect yang, ya aku setuju sih Mbak, empatinya perempuan memang tinggi. Dan ternyata memang bahkan secara studi pun terbukti bahwa pelaku usaha perempuan lebih ingin cenderung membuka usaha yang berdampak dan juga berkelanjutan. Itu adalah hasil mungkin dari ini ya rasa sayangnya perempuan terhadap komunitas dan juga lingkungan. Thank you banget Mbak Tamara atas obrol-obrol kita sore ini. Sekarang waktunya untuk teman-teman yang bisa silakan untuk ngobrol langsung dengan Mbak Tamara. Teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Aku akan cek ini udah ada satu. Mbak Najla Azarin dari ITL Trisakti. Silahkan Mbak Najla. Mbak Najla silakan open cam dan open mic ya. Teman-teman boleh bantu untuk buka mic-nya Mbak Najla. Sore Mbak Najla. Sore Kak. Oke, silahkan Mbak. Sebelumnya Kak, aku izin bertanya ya Kak, aku Najwa Azalin dari ITL Trisakti izin bertanya. Bagaimana cara Kakak, kata Malam, membangun kredibilitas dan branding secara efektif melalui sosial media usaha Kakak saat ingin membangun relasi atau partnership dengan klien atau perusahaan hingga investor hanya mau melakukan kerjasama atau transaksi jika kita sudah memiliki brand. Sedangkan untuk usaha baru kita kecenderungan kesulitan membangun nama akibat modal yang keterbatasan. Dan Kak, Ya, cara yang tepat untuk membangun suatu originalitas produk seperti apa ya? Terima kasih. terima kasih. Aku langsung jawab karena pertanyaannya banyak. Branding diri sendiri itu sangat penting. Habis acara Big Sista Summit, kalian bakal posting nggak di LinkedIn? Habis itu apa yang kalian lakukan 1 bulan setelah ini, kalian bakal posting apa lagi setelah itu? Aku salah satunya adalah LinkedIn Power Top Voice ya di sustainability. Gimana bisa? Karena rajin di LinkedIn. Instagram dan segala macam itu sangat berpengaruh ketika orang do business with. Nggak banyak aku dapat kalian dari Instagram. Personal ya, bukan bisnis. Nudie Jeans, big client, karena follow aku punya journey itu konsisten gitu. Nggak bisa nyangka kan. Jadi aku banyak banget kesempatan-kesempatan dari itu kerjasama sama brand-brand internasional karena mereka ngeliat aku punya IG atau ngeliat aku punya LinkedIn. Itu personal. Kedua dari sisi bisnis. Gimana membangun originalitas ya. I think satu, jangan kebanyakan message, jangan kebanyakan pesan. Pesan gue sustainable, gue green, gue pemberdayaan perempuan, gue mempunyai cabai paling bagus gitu. Mungkin message-nya simple dan gampang. Contoh, perusahaan Toms di luar negeri dulu. Kalian beli satu sepatu, aku kasih 1 sepatu ke Afrika. Itu aja dulu gitu kan. Lalu kalau misalnya budgetnya sudah tinggi, kalian baru naikin lagi nanti perbedaan channel dengan pesan-pesan yang lebih banyak. Tapi sekarang lebih kecil, konsisten aja 1 pesan. Terima kasih Kak atas pembahasannya. Thank you Mbak Tamara, Mbak Najla. Apa sudah jelas Mbak Najla untuk jawabannya? Sudah jelas ya Kak? Terima kasih.
Teman-teman yang mau raise hand, mau bertanya silahkan raise hand ya. Nggak perlu malu nih, silahkan. Oh ada dari Ainul Bisri, silahkan open cam dan open mic untuk bertanya ya. Ya silakan. Halo, Mas, oh ya, oke. halo. Ya silakan. Iya, ya Kak, langsung saja Kak. Saya izin bertanya untuk Kak Tamara Kak. Ya, Mas. Iya, terkait dengan UKM Kak. Dan saya pelaku UMKM. Saya pedagang Kak di Jalan Ayam Crispy. Itu kan terkait strategi Kak. Gimana strategi digitalisasi sekarang dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar gitu Kak, di era modern saat ini. Juga langkah paling efektif untuk UMKM dan bagaimana UMKM ini memilih platform yang sesuai dengan produk atau layanan yang telah kita jalani. Terima kasih Kak untuk saya. Ya, jual apa tadi, Mas? Saya pelaku usaha ya ayam crispy Kak. Jualannya pakai digitalisasi apa? E-commerce pakai apa? Iya Kak. Sekarang baru mau nyoba yang Grab sama GoFood Kak. Oh ya, itu udah bagus, Mas. Ya, tapi ya masih pemula Kak. Cara mangsa terkait platform yang harus dijalani gitu. Ya, aku nggak bisa bilang banyak kalau makanan. Aku nggak jual makanan, dan aku nggak masuk GoFood. Kita punya beberapa produk di Tokopedia, Blibli, dan Shopee dan segala macam. Kalau main SEO itu ya Mas ya, main flash sale di e-commerce itu yang penting harganya murah sih. Murah, meriah, TikTok segala macam tuh ya udah menjual gitu. Mungkin tipsnya adalah teman-teman harus kasih review yang bagus gitu. Kalau punya teman-teman suruh mintain dia ramein agar dia naik dulu. Kalau Liberty Society sendiri kita mainin gamenya itu lebih SEO digital. Di Google kita nomor 1 dalam keywords pengolahan sampah dan limbah di Indonesia. Kedua keyword yang lagi gede ini adalah pemain CSR di Indonesia. Mungkin harus di situ ada ngobrol sama teman SEO ya Mas. Kalau aku tahu ada perusahaan kosmetik dia kecil salon gitu, terus main SEO jadi bisa bikin satu pabrik sendiri. Tinggal budgetnya berapa? 1 juta doang kok per bulan buat invest di SEO gitu. Orang SEO yang pintar suruh dia jalanin, masnya fokus aja di bisnis dan juga ngebagusin produknya. Karena repeatnya itu dari produknya yang oke ya. Sebanyak apapun kalian mempunyai inbound, kita tuh waktu SEO-nya naik, banyak banget klien besar juga yang masuk. Tapi yang rugi di mana? Kasihnya buat customer service. Jangan sampai kalau udah invest 1 juta per bulan di SEO, terus teman-teman di sini cuma punya admin 1 atau diri sendiri. Nggak siap. Lagi ngurusin harus kirim barang, harus masak, harus jual klien. Itu yang harus dipersiapkan sih, Mas, untuk proses digitalisasi ini. Terima kasih Kak untuk nanti bisa membantu usaha-usaha saya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Ainul atas pertanyaannya. Kita mungkin buka untuk satu penanya lagi nih teman-teman. Jadi aku lihat di kolom chat banyak nih yang mau tanya, tapi malu-malu mau resen. Silahkan ya. Kita akan buka untuk satu lagi penanya atau bagaimana teman-teman mau kita bacakan aja dari kolom chat? Oke. Oke, aku bacakan nih Mbak Indriati Umsu. Mbak boleh loh kalau mau langsung bertanya, tapi aku akan bantu bacakan. Untuk Mbak Tamara, perkenalkan saya Indrianti mau tanya kenapa ya di inkubator bisnis itu kita sering diajarkan untuk meng-create produk baru dan harus bisa menjualnya ke banyak pelanggan. Sementara modal kita UMKM itu sangat terbatas. Dan untuk mengenalkan produk baru ke pasar itu butuh dana yang cukup besar menurut saya. Kenapa kita nggak diajarkan cara menjualnya dulu ya? Misalnya jadi reseller produk yang sudah dikenal agar cash flow tetap jalan. Menurut Mbak Tamara gimana ya? Thank you. Ya, bisa banget. Kita mulai dari jualan produk merchandise itu menjadi kita punya cash cow. Bisnis kedua, bisnis gift set. Bisnis ketiga, bisnis CSR. Bisnis keempat, bisnis IO. Itu kan semuanya kenapa? Karena ada bisnis cycle, Mbak.
Jadi bisnis cycle ini ketika orang lagi nggak beli low season nih, misalnya sekarang ekonomi lagi susah ya, marketing budget semua di-cut. Kita tuh ada resiliensi dalam beberapa bisnis ini, produk. Kalau misalnya untuk menahan cash flow gitu kan, boleh kalau teman-teman lihat cash flow-nya kayaknya, tapi hati-hati kalau cash flow-nya bukan produk utama, nanti orang-orang bingung, kalian jual apa sih? Gitu. Malah brandingnya tuh kalian ke dilute atau brandingnya kurang kuat, udah kalian lost di market. Nggak boleh setengah-setengah gitu kan. Jadi antara kalian gue mau ambil resiko, ambil uang investor, ambil pinjaman, terus betul-betul investasi produk ini karena udah ada kiranya potensi di situ sih. Atau enggak ya, kalau misalnya kayak kita nih ya, sekarang kita udah 2 bisnis line, CSR dan produk, service dan produk. Akhirnya kita spin off jadi 2 bisnis berbeda, karena customer bingung. Yang kejadian adalah marketing budget aku tuh kalau di Instagram kita ngejualin service, tapi ternyata sebetulnya yang cash cow-nya itu produk gitu mestinya. Di situ customer bingung, kita jadi kehilangan arah, 2 kali kerja, susah payah, tapi mungkin 50% dari potensi kita. Jadi kalau aku bisa bilang sih, kalau misalnya itu produk utamanya nggak menjual, ya dicari kenapa. Jangan bergantung sama secondary income. Berarti orang kurang suka dong. Berarti kita punya effort lebih banyak di produk utamanya. Kalau nggak, ya berarti itu bukan bisnis kalian dong. Kalau kalian cuma ngejual produk orang lain. Atau ya memang ganti aja bisnis modelnya. Cuma jadi trader. Oke, thank you Mbak Tamara untuk jawabannya. Mbak Indriyanti mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Tadi sudah cukup jelas sih dan tajam sih sebenarnya Mbak ya. Perhatikan apa ya, kenapa kalau Maaf produk ya. kita tidak terjual itu kenapa? Nggak apa-apa. Sangat praktis aku kalau ngomong. Biar Justru buat tips-tips teman-teman. yang praktikal ya kita butuhkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sesi tanya jawab, aduh sedihnya harus berakhir karena kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya. Thank you banget Mbak Tamara atas waktunya. Teman-teman panitia, apa kita boleh foto bersama dulu ya sebelum Mbak Tamara kemudian harus berlanjut kegiatan yang lainnya. Sudah. Oke. Berapa kali lagi? Oke, sudah. Thank you Mbak Tamara atas waktunya sore ini. Mbak Tamara, sorry suaranya nggak keluar. Ya. Terima kasih Mbak Geraldine, Bu Ina, Mbak Nadia. Sangat senang juga teman-teman berada di sini. Kami juga so happy to have you Mbak Tamara. Mudah-mudahan sukses terus dalam perjalanan usahanya. Sedih ya Mbak, hari ini ada bad news. Tapi tetap semangat di sini. Sukses selalu Mbak dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, sesi talk show pertama sudah selesai. Jangan sedih, ada lagi yang lain. Masih semangat nggak? Kalau masih semangat boleh deh kasih ini dong reaction yang tepuk tangan itu. Biasanya juga semangat nih melihat teman-teman semua di sini. Wah, terima kasih ada suaranya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah bicara dengan Mbak Tamara, itu insightful ya, banyak banget tips-tips juga yang diberikan. Berikutnya kita mau ngobrol sama 2 big sister kita yang sangat istimewa karena, aduh kalau nggak istimewa pastinya nggak masuk di sistanya BCA Syariah ya. Kita mau ngobrol sama mereka tentang usaha mereka, bagaimana mereka menjalankan usahanya, sebagai bentuk apresiasi dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Tanpa berlama-lama, oke, tapi sebelum kita ke sesi berikutnya, kita akan melihat dulu sebuah video liputan usaha para big sister. Silahkan. Mendengar lagu sambil menari. Irama lagunya bikin hati happy. Hai, perkenalkan saya Puri. Saya adalah owner dari Kufi. Tongkonan Kufi adalah kopi specialty Toraja Premium, di mana 98% petani kopi kami adalah perempuan. Single mom. We call it Sekani Kopi from Tanah Toraja. Berawal dari keresahan pribadi di mana kopi dengan grade terbaik lebih banyak diekspor keluar, akhirnya saya mendirikan Tongkonan Kopi. Di mana harapan saya masyarakat kita dapat menikmati kopi dengan kualitas terbaik, serta kopi Nusantara dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
This is the journey from Tongkonan Coffee, from small box to container, from 2019 until 2024 and still counting. Kami membuka lahan perkebunan kami sendiri, memilih bibit kopi organik yang akan kami tanam dan menanamnya tanpa menggunakan bahan kimia. Dan kami hanya memetik biji ceri merah dalam proses panen, di mana itu akan mempengaruhi kualitas dari kopi yang akan kami produksi. Inilah pengalaman Sri Kopi dari Tanah Toraja. Kami memberikan dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan kopi specialty Toraja organik agar dapat dinikmati oleh para pecinta kopi di seluruh Nusantara. Salah satu program luar biasa yang memberikan saya motivasi dan support sistem yang paling keren yaitu acara Big Sista BCA Syariah bersama Sistar, di mana saya memiliki teman-teman yang keren para womanpreneur dari seluruh Indonesia. Big Sista BCA Syariah bukan hanya mengajarkan kami untuk menjadi womanpreneur yang luar biasa, tapi juga merangkul para pengusaha wanita di luar sana untuk sama-sama maju dan meningkatkan kualitas diri. Harapan kami ke depannya, Tongkonan Coffee dapat terus mempertahankan kualitasnya dan terus berinovasi untuk mengolah limbah pasca panen kopi menjadi produk yang lebih berguna. Untuk semua perempuan hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk bermimpi. Mimpilah yang tinggi serta wujudkanlah. Kita semua perempuan Indonesia berhak untuk menjadi versi terbaik kita masing-masing. Kalau jatuh, gak usah takut cantik. Bangkit lagi dan raih prestasimu. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, founder dari usaha batik tulis Cakralingrat. Motivasi saya menjalankan usaha ini didasari oleh 4 pilar utama. Yang pertama adalah ingin memberdayakan para perempuan muda di Madura yang mengalami putus sekolah. Yang nomor 2, meningkatkan kapabilitas para pengrajin sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Yang nomor 3, melestarikan dan memperkenalkan budaya wastra Nusantara. Dan yang terakhir, menciptakan sekolah murah berkualitas dengan memberikan sebagian penghasilan usaha yayasan pendidikan bagi anak-anak desa. Suka duka dalam menjalankan usaha ini adalah di tahun pertama, tahun 2021, kami belum mendapatkan penjualan sama sekali. Akan tetapi, kami tidak menyerah. Kami terus berjuang, kami terus berjalan dari pintu ke pintu menawarkan produk batik tulis kami. Dan pada akhirnya, di tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, usaha keras kami terbayarkan. Karena kami telah menjalin kerjasama dalam pengadaan batik tulis untuk seragam yang pertama kalinya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa bertemu dan bergabung dengan kegiatan Repreneur, di mana dengan kegiatan tersebut kami mendapatkan banyak sekali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru untuk memajukan usaha batik tulis Cakralingrat ini. Harapan kami di masa depan adalah memiliki banyak mitra kerjasama dalam pengadaan batik tulis Madura, tidak hanya di tingkat regional, akan tetapi hingga ke kancah internasional, sehingga semakin banyak lagi perempuan-perempuan yang terberdayakan. 3 tahun berjalan, Cakralingrat telah menjalin kerjasama dengan 5 instansi dan telah memberdayakan kurang lebih 20 perempuan muda di desa, menyalurkan 100 paket seragam dan buku gratis, dan memberikan 11 beasiswa perguruan tinggi. Pesan untuk para womanpreneur, jangan pernah menjadikan sebuah keadaan menjadi alasan untuk kita tidak berkarya dan berdaya. Yakinlah, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Terus semangat untuk perempuan hebat Indonesia. Gimana teman-teman, setelah melihat videonya, keren kan ya usaha-usaha dan juga dampak-dampak yang dibangun oleh para Big Sista, terutama 2 Big Sista ini,
yang kita undang untuk mewakili 40 Big Sista dari 40 Big Sista dari Wepreneur 2 BCA Syariah di tahun 2024 ini. Dan kita mau ngulik-ngulik lebih lanjut dengan bertanya ke Mbak Puri dan Mbak Robi tentang perjalanan usaha mereka. Halo Mbak Puri Wening dan juga Mbak Robiatul. Silahkan. Halo Mbak Geraldine. Oh, halo Mbak Mbak Robi. Geraldine. Sorry, Mbak Robi lagi. Puri. Ada suara tapi mukanya nggak ada ya. Iya. Iya nih, oke, kita ngobrol dulu aja deh Mbak dengan Mbak Puri nih. Mbak Puri, tadi kita ada lihat videonya dan juga kalau saya sih ya teman-teman udah nyicipin sih kopinya enak banget. Cuman mungkin teman-teman yang belum kenal sini mau denger sih Mbak tentang usaha dan juga dampak apa sih yang Mbak Puri coba ciptakan melalui kegiatan usaha. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore teman-teman semua. Saya pribadi mendirikan Tongkonan Coffee tahun 2019. Berawal dari keresahan pribadi karena saya pecinta kopi, tapi kurang sreg dengan rasa kopi yang ada di masyarakat. Karena rata-rata tuh cuma minuman rasa kopi, bukan minum kopi sesungguhnya. Plus di Tanah Toraja banyak ibu-ibu single mom yang mereka kehilangan lapangan pekerjaan akibat pandemi. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mendirikan Tongkonan Coffee di mana 98% petani kopi kami adalah perempuan single mom. Kami mulai dari step awal, dari mungkin sekilo, 2 kilo, 5 kilo, sampai alhamdulillah tahun 2002 ekspor pertama kami ke Malaysia dan Singapura. Sampai sekarang kami sudah ada 6 negara. Malaysia, Singapura, Filipina, Uni Emirat Arab, UK, dan terakhir Korea Selatan. Dan sudah ada 90 hafiz Al-Quran yang kami bantu. Serta yang terakhir kami lagi berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas untuk mengolah ampas kopi untuk menjadi produk-produk yang lebih berguna, di mana hasil penjualannya setengah kami sumbangkan ke yayasan adik-adik di CDLS. Kurang lebih begitu, Mbak. Luar biasa ya Mbak dampak yang bisa kita berikan melalui sebuah usaha ya. Mbak Puri, itu kita tadi aku jujur, wah Mbak Purinya hilang. Oke Mbak Puri, tadi aku sangat-sangat terkesan sekali ya dengan dampak-dampak yang sudah dibangun oleh Mbak Puri melalui usahanya di Tongkonan Coffee. Mbak Puri, mungkin aku mau tanya juga nih, pastinya sudah banyak program-program pengembangan usaha yang Mbak Puri Wening dan juga Tongkonan Coffee jalani ya. Mungkin boleh cerita nggak sih Mbak, kalau melalui program Wepreneur 2 BCA Syariah ini, apa sih Mbak nilai positif yang Mbak Puri rasakan dan tantangan apa yang Mbak Puri temui sebagai seorang pelaku usaha untuk bisa mempertahankan nilai kebaikan dalam usaha? Pastinya di tengah-tengah segala tantangan yang ada ya. Nggak nyangka banget bisa sampai masuk kemarin, alhamdulillah saya best pitching. Tapi yang paling berkesan adalah saya ketemu teman-teman yang udah jadi keluarga dan saya dinobatkan jadi Bu RT-nya di Big Sista. Kami punya satu grup khusus di luar Big Sista di mana kami masih sharing-sharing soal bisnis atau kolaborasi. Ternyata di luar sana tuh banyak loh perempuan-perempuan hebat. Mereka tuh cuma perlu dikasih semangat, dikasih support system supaya mereka yakin apa yang mereka lakukan tuh udah di track yang benar. Terus nggak usah takut, gagal itu pasti. Semua orang pernah dan bisa jatuh. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kamu mau bangkit lagi nggak? Kamu mau coba lagi nggak? Sampai habis jatah kegagalan kamu. Pokoknya Big Sista ini bikin saya melek bahwa kita perempuan Indonesia tuh bisa kok untuk memajukan produk lokal Indonesia. Itu sih Mbak, keren pokoknya. Ini aku baru tahu nih nama grupnya grup RT ya. Ya grup Bu RT dibikinnya.
Luar biasa ya, ternyata tidak hanya menambah ilmu tapi juga menambah keluarga baru ya untuk teman-teman semua di sini. Mbak Puri, mungkin sebelum kita akan mengundang Mbak Robiatul juga, mungkin boleh cerita nggak ya Mbak, apa sih Mbak visi Mbak Puri atas usaha yang sedang dijalankan saat ini dan juga dukungan apa yang Mbak Puri harapkan dari komunitas ataupun dari pihak eksternal seperti korporasi dalam membantu perempuan untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan usahanya. Oke. Visi saya sih sebenarnya simpel banget. Saya pengen Kopi Nusantara menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oleh sebab itu saya mulai mengajak kolaborasi khususnya untuk Sekandi Coffee dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Dan saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan, support system baik dari pemerintah maupun swasta maupun negeri untuk memberikan akses yang lebih lebar kepada perempuan-perempuan hebat di luar sana yang memulai usaha dengan berbagai faktor, mungkin faktor ekonomi atau faktor keluarga dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa munafik bahwa akses untuk permodalan, akses untuk scale up, akses untuk legalitas bagi perempuan pelaku usaha dan kaum pria itu ada kesenjangan. Perempuan jarang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha. Saya harapkan BCA Syariah lebih banyak membuka peluang untuk kolaborasi untuk event-event yang memajukan para pelaku usaha perempuan di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Puri. Mudah-mudahan melalui program ini kita juga terutama senang sih yang kemarin micro mentoring itu ternyata bisa menjangkau teman-teman yang tadi ya yang mungkin memiliki akses yang tidak banyak ke dalam informasi. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut ya teman-teman. Mbak Puri, thank you nih. Kita tahan dulu karena kita mau ngundang Sista yang satu lagi yang dari jauh dari Madura nih. Oke, ada Mbak Robiatul. Selamat sore Mbak Robiatul. Selamat sore Mbak Apa Geraldine. kabar Suaranya Mbak? jelas ya? Suaranya Alhamdulillah sangat baik. jelas. Nah, teman-teman, tadi kita udah lihat videonya Mbak Robi ya. Kalau Mbak Puri tadi bergerak di bidang kopi, nah sekarang ada nih dia perempuan pembatik dari Madura. Mbak Robi, boleh cerita nggak sih tentang usahanya dan juga dampak yang ingin diberikan melalui kegiatan usahanya? Ya. Usaha saya adalah usaha sosial batik tulis Cakraningrat. Usaha ini sebenarnya tidak hanya berorientasi terhadap profit saja, akan tetapi visi kami ingin memberikan dampak sebanyak-banyaknya terhadap para perempuan muda di Madura. Karena yang seperti kita ketahui, benar sekali masyarakat yang bilang bahwa orang Madura itu ada di mana-mana. Itu benar, Mbak, benar, kejadiannya benar, karena mereka tuh masih belum bisa melihat potensi yang dimiliki oleh Madura sendiri. Mereka lebih suka menjadi perantauan, bekerja di kota-kota besar karena lebih menguntungkan. Oleh karena itu, hadirnya usaha batik Cakraningrat ini ingin menunjukkan bahwa Madura memiliki potensi yang sama dengan kota-kota besar. Luar biasa ya, Madura punya potensi Iya. dan Mbak Robi ini salah satu penggerak yang mau membangun ekonomi Madura, teman-teman, dan juga pastinya pelestarian ya Mbak dari batik-batik Madura. Mbak Robi mungkin boleh cerita nggak sih? Pastinya banyak banget tantangan yang Mbak Robi temukan ya selama menjalankan usaha. Tadi aku lihat video di tahun pertama yang belum pernah mendapatkan pesanan sama sekali, tapi Mbak Robi terus konsisten berjalan sampai saat ini. Mungkin boleh cerita Mbak apa saja sih mungkin cerita tantangan yang paling berat dan bagaimana Mbak Robi tetap setia mempertahankan nilai kebaikan dalam usaha. Oke, tantangan kami sebagai perintis usaha, di mana di dalamnya melibatkan banyak pemuda yang ingin diberdayakan, bukan menjadi hal mudah bagi kami. Saat itu kami belum memiliki buyer sama sekali, dan kami belum tahu bagaimana caranya menunjukkan bahkan mempromosikan produk yang kami miliki, gitu Mbak. Akan tetapi kami terus berjuang mencari keunikan produk dari kain batik tulis kami, sehingga bisa dilirik walaupun produknya baru, bisa dilirik dengan keunikan itu, bisa dilihat kemudian bisa dibeli oleh si buyer. Karena kami yakin
yang memotivasi kami tuh bahwa masih banyak mimpi-mimpi kecil para pemuda yang patut untuk kita perjuangkan, seperti itu, Mbak. Ini yang tadi Mbak Tamara bilang ya, kalau pelaku usaha perempuan tuh pakai hati ya, contohnya Mbak Robi ini salah satunya ya. Insya Allah, amin, amin. Tapi terbukti usahanya terus berkembang sampai saat Ya. ini dan dampak-dampak baiknya, nilai-nilai baiknya juga tetap berjalan seiring dengan perjalanan bisnis ya, yang tadi ada 3P teman-teman, profit, people, dan planet. Mbak Robi, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita mau ke sesi berikutnya yang nggak kalah seru. Mbak Robi, sama nih pertanyaannya, punya visi apa Mbak Robi atas usaha yang sedang dijalankan saat ini, dan dukungan apa yang Mbak Robi harapkan dari komunitas dan korporasi? Visi kami untuk kedepannya adalah memiliki semakin banyak lagi, memiliki mitra kerjasama dengan Cakraningrat, tidak hanya di tingkat regional, akan tetapi juga internasional. Semoga segera terwujud tingkat internasionalnya, sehingga semakin banyak pula perempuan-perempuan muda yang terberdayakan. Seperti itu, Mbak. Amin, thank you Mbak Robi. Kita doakan ya bisa Ya. segera go internasional nih, menyusul Mbak Puri tadi. Ya, amin, amin, Bu RT. Baik, terima kasih Mbak Puri, Mbak Robi atas waktunya sore ini. Kita akan segera meluncur ke sesi berikutnya, yaitu pengumuman pemenang. Atau nanti Mbak Nisa ya yang silahkan membocorkan ya. Tapi terima kasih atas cerita inspiratif dari teman-teman semua. Dan semoga kita semua bisa konsisten dan terus menjadi inspirasi untuk para pelaku usaha lainnya di Indonesia. Bahkan tadi kayak Mbak Robi dan Mbak Puri, sampai mancanegara. Jadi naik kelas dan juga go internasional. Teman-teman, berikut sesi untuk talk show kita sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Oke, saya kembalikan acara ke Mbak Anissa. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Geraldine, terus juga ada Mbak Tamara, ada Mbak Puri dan Mbak Robi, dan para peserta yang tadi sudah menyerukan talk show tadi. Nah, kita ini sudah sampai hampir sampai di puncak acara. Sebelum mengumumkan pemenang top 3 Big Sista, akan kita umumkan salah satu kategori khusus, yaitu The Most Contributive Big Sista 2024. Di mana kategori ini dipilih dengan banyak pertimbangan, diantaranya kelengkapan kehadiran di setiap tahapan program, terus juga ada keaktifan di setiap sesi pertemuan, maupun keaktifan melakukan micro mentoring. Nah, siapa nih yang kira-kira bakalan berhasil meraih The Most Contributive Big Sista 2024? Nah, sebelumnya ini kita akan lihat dulu siapa saja kandidatnya. Ini dia. Wah, luar biasa. Itu dia tadi kandidat dari The Most Contributive. Jadi langsung aja kalian ya, kita akan mengumumkan siapa pemenang dari The Most Contributive Big Sista 2024. Langsung saja, ini dia. Wah, luar biasa. Nah, ini dia The Most Contributive Big Sista 2024, yaitu adalah si Santi Hakim dari PT Meraki Cipta Rasa. Mungkin dari si Santi ada yang ingin disampaikan kali ya, mungkin patah dua kata. Oke, ini belum ada. Mungkin bisa kita langsung aja kali ya untuk Ibu Ina untuk menyerahkan sertifikat secara online kepada si Santi.
apakah ada untuk Sisantinya? Seperti kendala sinyal ya kepada Sisanti. Mbak Nisa mungkin boleh lanjut ke award berikutnya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja. Terima kasih. Kami ucapkan selamat juga kepada Sisanti sebagai The Most Contributed Business Star. Semoga semakin termotivasi Sisanti untuk terus aktif menggali ilmu wirausaha dan tentunya semakin cemerlang dalam bisnisnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke puncak acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh para Big Sista tentunya, yaitu pengumuman peserta-peserta terbaik dari Bipreneur 2 by BCA Syariah. Oke, nah proses memilih peserta terbaik ini itu benar-benar sulit banget ya, karena sebenarnya semua bisnis style di sini itu adalah peserta-peserta pilihan yang luar biasa, baik dilihat dari performa bisnisnya, terus juga dampak usaha terhadap keberlanjutan lingkungan maupun sosial, hingga kualitas leadership-nya. Nah, tapi bagaimanapun, juri dari BCA Syariah dan Shistars ini harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, pada penasaran nggak sih siapa kira-kira yang akan menjadi pemenangnya? Atau mungkin udah ada yang nebak-nebak kali ya? Dan mungkin nanti tebakannya bener atau enggak? Langsung aja tanpa berlama-lama. Ini dia The Third Best Big Sista. Oke, ini dia selamat kepada Sis Carolina dari Colore Art and Craft sebagai The Third Best Big Sista pada tahun ini. Nah, untuk dipersilahkan kepada Ibu Ina untuk menyerahkan plakat secara online. Yeay. Selamat, Bu Carolina. Baik, akan didokumentasikan terlebih dahulu ya, Ibu Ina dan Sis Carolina. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah menyerahkan plakat kepada Sis Carolina. Baik, selanjutnya kita masuk ke the second big sista adalah Oke, ini dia. Selamat Sis Yesi dari Fashionistas, di mana sebagai pemenang dari the second best big sista. Mungkin dipersilakan juga kepada Ibu Ina untuk menyerahkan plakatnya kepada Sis Yesi secara online. Ya, selamat Bu Yesi. Oke, akan kita dokumentasikan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, baik. Nah, itu dia tadi sudah kita ketahui ya, juara ketiga dan keduanya. Untuk pemenang pertamanya kira-kira siapa nih? Mungkin ada yang sudah nebak-nebak, oh udah pasti ini, udah pasti ini. Nah, mari saja
Mari langsung saja kita buktikan siapakah pemenang pertama pada Big Sista tahun ini. Ini dia pemenang pertamanya. Wah, oke. Ini dia Sis Robiatul Adawiyah dari Batik Cakra Ningrat. Luar biasa. Yeay. Oke. Dipersilakan kembali kepada Ibu Ina untuk menyerahkan plakat secara online kepada Sis Robi. Oke, kita dokumentasikan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke. Selamat Sekali Bu Robi. lagi. Iya, kami ucapkan selamat kepada Sis Robi sebagai pemenang pertama dari Wipreneur 2 BBCA Syariah tahun ini. Nah, baik teman-teman top 3 Big Sista, kita dokumentasikan terlebih dahulu ya momen ini. Bersama Ibu Ina, bersama top 3 Big Sista. Oke, nah ini dia sudah bersama top 3 Big Sista dengan Ibu Ina. Boleh berpose terlebih dahulu. Sudah siap? 3, 2, 1. Oke, mungkin mau ganti gaya? Oke, 3, 2, 1. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk top 3 Big Sista. Baik. Nah, setelah tadi udah foto-foto, mungkin kita bisa persilahkan kepada Sis Robi kali ya untuk menyampaikan pesan dan kesan sebagai juara pertama. Syukur alhamdulillah. Jelas suaranya Mbak ya? Ya, aku suaranya jelas. Mungkin bisa agak dikit digedein lagi Mbak Robi. Ya. Alhamdulillah syukur sekali bisa menjadi juara 1. Karena ini saya tidak pernah berharap menjadi juara 1. Sudah berada di posisi 5 besar aja sudah, Masya Allah, sudah bersyukur banget. Ini haru banget karena ini sebuah amanah besar bagi saya untuk terus berkembang. Menjadi PR bagi saya untuk terus maju, untuk terus memberdayakan para perempuan muda di Madura. Terima kasih banyak semua panitia, Bu Ina Wijaya, Bu Nadia Amalia, Kak Geraldine, Kak Nadia Sarah, serta tim Gercep, Sista, Sis Tika, Sis Anissa, Sis Tiwi, dan teman-teman Big Sista lainnya. Kita semua saudara, alhamdulillah berkat Big Sista ini, saya merasanya bukan tidak berkompetisi, kan, tapi saya menemukan saudara baru, teman baru, konsultasi kepada saudara itu lebih menyenangkan sekali berkat Big Sista. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Ini orang-orang Madura pasti bangga ya sama Sis Robi.
Jadi terima kasih kepada Sis Robi. Semoga apresiasi ini semakin membakar semangat Sis Robi untuk terus mengembangkan bisnis dan memberdayakan lebih banyak lagi perempuan luar biasa. Baiklah, selanjutnya untuk menutup acara ya, kami persilakan kepada Ibu Ina Wijaya untuk memberikan ucapan selamat kepada para bisista yang menjadi pemenang dan sekaligus menutup rangkaian program Wepreneur 2 BBCA Syariah tahun ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya menyebut teman-teman saya ya. Senang sekali hari ini bisa bertatap muka dengan seluruh peserta Big Sista di angkatan tahun 2024 ya. Yang saya hormati Mbak Nadia Sarah selaku founder dari sistarts.id, Mbak Geraldine Christina selaku direktur sistarts.id, Mbak Tamara Wu selaku CEO dan founder Liberty Society, teman-teman Big Sista yang sangat menginspirasi, rekan-rekan media yang saya banggakan, dan tentunya semua teman-teman pelaku UMKM yang berpartisipasi di acara sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga hari ini kita bisa terus berkarya, berkumpul dalam acara penutupan rangkaian Wepreneur dalam kondisi sehat walafiat. Kebahagiaan bagi kami, BCA Syariah, bersama partner kami, sistarts.id, dapat menutup penyelenggaraan dari rangkaian program pelatihan UMKM BCA Syariah yang telah berjalan kira-kira selama kurun 4 bulan ya. Kalau kita kilas balik ya, yang telah kita ikuti program ini, yang pertama adalah intensif kelas di bulan Januari ya, 16 sampai tanggal 20 Januari, di mana 40 Big Sista mengikuti 5 kelas wirausaha yang diberikan oleh para expert. Kemudian ada micro mentoring selama 29 Januari sampai 23 Februari, di mana Big Sista dapat menjadi mentor untuk komunitas pelaku UMKM perempuan di lingkungannya. Kemudian yang tidak kalah penting ada pitching competition, 20 Big Sista terpilih untuk lebih mengasah keterampilan dalam berkompetisi yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan kami melihat para Big Sista sangat antusias ya pada setiap kegiatan yang luar biasa ya. Dan yang luar biasanya adalah kegiatan micro monitoring Big Sista dapat menjangkau dan mengedukasi kurang lebih 1.500 pelaku UMKM perempuan lainnya. Selamat untuk para semua Big Sista. Terima kasih. Ini sangat merupakan hasil yang sangat luar biasa. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kami dari BCA Syariah selalu menyampaikan bahwa seluruh program Big Sista terpilih dalam program ini adalah para pelaku UMKM yang menginspirasi. Semuanya memiliki keunggulan, tidak hanya dari bisnis, tapi juga sosial dan lingkungan, dan kegiatan usahanya. Setiap peserta mempunyai potensi yang berbeda-beda, dan pastinya mempunyai potensi leadership yang menonjol, serta memiliki kemampuan dalam meneruskan ilmu ke pelaku UMKM di lingkungan sekitar. Apakah boleh saya berhenti sebentar? Ada azan maghrib. Iya. Ya. Baik, Ibu Ina. Kita azan maghrib terlebih dahulu ya.
Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Baru saja kita bisa melihat bersama-sama menyerahkan penghargaan kepada pemenang satu sebagai kontributor terbaik yaitu Sisanti. Lalu ada 3 peserta yang memiliki keunggulan ide dan impact bisnis yang menarik yaitu Mbak Robialto, Mbak Yesi, dan Mbak Carolina. Selamat buat ketiganya. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan semua untuk dapat lebih mengembangkan bisnisnya dan memberikan dampak yang lebih besar kepada sosial dan lingkungan. Dengan berakhirnya program ini, Bapak Ibu-Ibu sekalian, BCA Syariah tentunya bukan berarti berakhir pula di dalam upaya kita untuk memajukan UMKM di Indonesia. Kami berharap tetaplah terus berkarya, memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh dari mentor sebaik-baiknya. Doa kami semua untuk seluruh Big Sista untuk bisa terus berkembang bisnisnya, sehingga bisa memberikan manfaat yang semakin besar dan luas bagi semua lingkungan pengusaha perempuan yang ada di lingkungannya. Semoga semua upaya kita menjadi bagian dari ibadah kita. Jadilah perempuan yang menginspirasi. Rekan-rekan sekalian, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sistats.id yang telah menjadi partner kami dalam penyelenggaraan program ini, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga program ini dapat terselenggara dengan baik. Maju terus UMKM Perempuan Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ina atas sambutannya tadi. Kita semua jadi semakin termotivasi nih ya untuk bersama-sama memajukan pelaku UMKM Indonesia. Karena semakin banyak juga lembaga-lembaga yang sangat concern dan sangat mendukung seperti BCA Syariah ini. Nah, semoga semangat para Big Sista terus bergelora dan bisa menjadi sosok yang inspiratif untuk para pelaku usaha lainnya. Dan sekali lagi selamat telah terpilih menjadi The Best Big Sista tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita dokumentasikan dulu ya.
Mohon untuk para peserta bersiap. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik, itu tadi sudah ya berempat, mungkin sekarang yang bareng-bareng semuanya. Oke, dipersiapkan gayanya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, mungkin ke slide berikutnya. Tiga, 2, 1. Oke. Baik, sudah terdokumentasikan ya. Alhamdulillah telah selesai juga kegiatan Big Sista Summit by BCA Syariah yang kedua ini. Terima kasih untuk semua rekan yang terlibat, pimpinan BCA Syariah beserta jajarannya, teman-teman dari Sistas dan para Big Sista yang telah berhasil melewati tahap demi tahap hingga detik ini. Semoga pengalaman dan ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan kepada bisnisnya, dan semoga bisnisnya semakin maju dan sukses untuk kedepannya. Oh ya, ini kita akan mengumumkan juga untuk pemenang penanya terbaik tadi ya. Itu ada Sis Najla Azarin, lalu ada Sis Indrianti Umsu, dan Ainul Bisri. Nah, untuk peserta yang tadi disebutkan namanya, boleh untuk konfirmasi ke Sistas, itu bisa ke Instagramnya Sistas, DM aja. Gitu, langsung Sis, tadi saya disebutkan namanya sebagai penanya terbaik gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya Nurul Anissa dari Sistas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Wepreneur by BCA Syariah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. Teman-teman Big Sukses Sista luar buat biasa. semuanya. Ya. Thank you Bu Ina. Ya, thank you. Thank you Mbak Nadia Farah, Mbak Kira. Saya izin live ya. Thank you Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Sampai ketemu lagi teman-teman Big Sista, rekan-rekan media juga thank you. Thank you Mbak Nadia, Mbak Bella, teman-teman semua. Selamat sore. Sore Mbak. Assalamualaikum.